sejahtera bagi kita semua. Pertama yang saya hormati Ibu Nur Komari selaku dosen penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Rian Satria Ramadan dengan NPM 2023-4350-2126 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Laptop untuk Mahasiswa Teknik Informatika menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dari sini saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini. Yang pertama, kebutuhan tinggi. Kebutuhan tinggi ini karena mahasiswa teknik informatika membutuhkan laptop dengan spesifikasi di atas rata-rata karena digunakan untuk pemrograman, simulasi jaringan, dan pengolahan data. Yang kedua, ada kebingungan memilih. Saat ini ada ratusan pilihan merek dan spesifikasi laptop di pasaran sehingga konsumen kesulitan menentukan laptop yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang ketiga itu ada keputusan subjektif. Keputusan subjektif ini banyak pembeli laptop yang hanya berdasarkan rekomendasi dari teman atau ulasan di internet yang belum tentu relevan, sehingga beresiko salah pilih spesifikasi. Dan yang terakhir itu ada solusi SPK dan SAW. Membangun sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang mampu menilai banyak kriteria secara objektif dan sistematis. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama itu ada batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada kebutuhan mahasiswa teknik informatika dengan kriteria yaitu ada harga, prosesor, RAM, penyimpanan, dan bobot perangkat. Metode yang digunakan adalah sistem additive weighting atau SAW. Jadi data laptop disesuaikan dengan rentang harga mahasiswa dan sistem ini hanya alat bantu rekomendasi, bukan keputusan final. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana menerapkan metode SAW dalam SPK rekomendasi laptop. Yang kedua itu ada bagaimana menentukan kriteria dan bobot penilaian yang sesuai dengan mahasiswa. Dan yang ketiga itu ada bagaimana SAW memberikan rekomendasi terbaik sesuai kebutuhan dan finansial. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah membangun SPK rekomendasi laptop bagi mahasiswa teknik informatika dengan menggunakan SAW. Lalu yang kedua ada menentukan kriteria dan bobot penilaian sesuai kebutuhan mahasiswa. Lalu yang terakhir ada menghasilkan rekomendasi laptop terbaik sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Oke, next ada ringkasan variabel dalam landasan teori. Pada bagian ini saya rangkum 4 variabel utama dalam landasan teori penelitian saya. Yang pertama itu adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem ini berbasis komputer yang membantu mengolah data kompleks menjadi informasi objektif melalui basis data, basis model, dan antarmuka pengguna. Yang kedua, ada pemilihan laptop. Permasalahan multi kriteria decision making atau MCDM yang melibatkan harga, prosesor, RAM, penyimpanan, dan VGA secara simultan. Ketiga, ada mahasiswa teknik informatika. Memiliki kebutuhan komputasi tinggi untuk pemrograman, virtualisasi, dan AI, sehingga membutuhkan spesifikasi laptop yang presisi. Yang keempat, ada Simple Additive Weighting atau SAW. Metode MADM yang menormalkan matriks keputusan lalu mengalihkannya dengan bobot kriteria untuk menghasilkan nilai preferensi FI sebagai dasar perankingan. Oke, next ada tabel penelitian. Saya sampaikan beberapa penelitian relevan sebagai referensi dan pembanding. Mungkin tidak bisa saya sebutkan, ini hanya beberapa contoh dari artikel penelitian yang saya gunakan. Oke, selanjutnya ada algoritma yang digunakan, itu adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan algoritma ini. Yang saya gunakan dalam sistem ini ada 7 tahapan.
Tahap pertama menentukan kriteria. Di sini saya menetapkan 5 kriteria, yaitu C1 sebagai harga yang sifatnya cost, C2 RAM yang sifatnya benefit, C3 prosesor yang sifatnya benefit, C4 penyimpanan yang bersifatnya benefit, dan C5 bobot perangkat yang sifatnya cost. Yang kedua itu menentukan bobot kriteria. Bobot ini saya peroleh dari hasil kuesioner yang diisi mahasiswa dengan total keseluruhan bobot sama dengan 1. Yang ketiga, ada menentukan alternatif, yaitu menyusun daftar laptop yang akan dinilai dan dibandingkan dengan pilihan keputusan. Lalu yang keempat ada membuat matriks keputusan X. Pada tahap ini, nilai setiap alternatif di tiap kriteria disusun dalam bentuk matriks berukuran M dikali N. Lalu yang kelima ada normalisasi matriks. Rumusnya berbeda tergantung sifat kriterianya. Kalau kriterianya benefit, RIJ dihitung dari XIJ dibagi nilai maksimum XIJ. Kalau kriterianya cost, RIJ dihitung dari nilai minimum XIJ dibagi XIJ. Lalu yang keenam ada menghitung nilai preferensi atau FI. Nilai ini didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara bobot WJ dengan hasil normalisasi RIJ untuk seluruh kriteria. Lalu yang terakhir, tahap ketujuh atau tahap rankingan. Seluruh alternatif diurutkan dari nilai FI tertinggi ke terendah dan hasil urutan nilai yang menjadi rekomendasi laptop terbaik. Jadi melalui ketujuh tahapan ini, sistem dapat menghasilkan rekomendasi laptop yang objektif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan serta anggaran mahasiswa dari informatika. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan saya yang sedikit salah atau belibet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.